Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25 saat ini statusku single. Aku tahu batasanku, Theo, sahut Belinda singkat yang tangannya sudah membuka pintu depan mobil di samping kursi pengemudi. Nona direktur itu langsung mematung di tempatnya saat melihat pria yang sekarang duduk di kursi pengemudi. Ya ampun, apa yang dilakukan pria ini di sini? Hai, Bel, sapa Devan seraya tersenyum manis ke arah Belinda. Jika terlalu lama memandanginya mungkin Belinda akan terkena diabetes di usia muda. Theo, teriak Belinda pada Theo yang hanya mengendikkan bahu. Dan masuk ke jok belakang mobil dengan santai. Belinda tak punya pilihan lain dan akhirnya duduk di samping Devan. Sedang apa kau di kota ini, pamer istri baru? Tanya Belinda ketus seraya memakai sabuk pengaman. Devan terkekeh. Kalau iya memangnya kenapa? Apa kau cemburu? Goda Devan yang sudah mulai melajukan mobil Theo keluar dari kawasan bandara kota. Untuk apa aku cemburu? Aku bahkan tidak punya perasaan apapun kepadamu. Kau saja yang terlalu percaya diri 6 bulan kemarin. Sangga Belinda cepat yang kini membuang pandangannya keluar jendela mobil. Devan hanya menahan tawanya. Dev, bisa berhenti di pangkalan taksi di depan? Aku harus pergi ke arah lain. Sela Theo dari jok belakang. Kau mau kemana, Theo? Gertak Belinda galak yang langsung menatap tajam ke arah Theo. Bertemu klien penting. Jawab Theo seraya menunjukkan pesan di ponselnya. Aku bisa mengantarmu, Theo. Tawar Devan berbasa-basi. Tidak, jangan, tempatnya lumayan jauh. Aku akan naik taksi saja. Tolak Theo cepat. Lagi pula, Belinda pasti lelah dan ingin cepat-cepat beristirahat. Imbu Theo lagi memberi alasan. Terima kasih jika kau paham. Sahut Belinda ketus yang kembali membuang pandangannya keluar jendela. Mobil sudah sampai di pangkalan taksi. Kau langsung antar Belinda pulang saja, Dev. Aku nanti akan pulang naik taksi. Pesan Theo sebelum turun dari mobil. Oke. Jawab Devan seraya mengacungkan jempolnya ke arah Theo. Kau perlu uang cash untuk naik taksi, Theo? Tanya Belinda menyindir. Theo tergelak. Uangku masih banyak, Nona Belinda. Aku bukan pria kere jika kau lupa. Jawab Theo masih tergelak. Pria itu sudah berjalan cepat menuju ke salah satu taksi yang ada di pangkalan. Devan lanjut menjalankan mobilnya ke arah rumah Belinda. Apa kafemu sudah bangkrut hingga kau alih profesi menjadi seorang sopir? Tanya Belinda masih tidak menatap pada Devan. Devan tertawa kecil. Kafeku baru akan mulai buka akhir pekan ini. Jadi semoga kedepannya tidak bangkrut dan bisa membuka banyak cabang. Jawab Devan optimis. Belinda hanya berdecak dan ganti bersedekap. Kau akan datang saat soft opening nanti, Nona Belinda? Tanya Devan selanjutnya. Apa ini sebuah undangan atau hanya sebuah permintaan? Belinda balik bertanya masih mempertahankan nada ketusnya. Toh Belinda sedang bicara dengan suami orang sekarang.
Jadi, untuk apa Belinda memakai nada lemah lembut? Nanti Devan pikir Belinda keganjenan dan sedang menggoda pria itu. Sebuah undangan dan sebuah permintaan yang memaksa. Jawab Devan lengkap. Apa kau sedang menggodaku sekarang? Dengkus Belinda menatap tidak suka ke arah Devan. Astaga! Baru sebulan tidak bersua, kenapa wajah pria ini jadi semakin tampan dan mempesona? Sayang sekali dia bukan lagi suamimu, Bel. Dia sudah menjadi suami wanita lain. Apa kau menyesal sekarang? Batin Belinda meronta-ronta. Cepat-cepat Belinda menggelengkan kepalanya dan menepis semua pikirannya tentang Devan Anggara. Memangnya kenapa kalau aku menggodamu, kau suka? Goda Devan sambil tersenyum kecil. Devan membelokkan mobil masuk ke halaman rumah Belinda. Mereka sudah sampai rupanya. Aku bukan wanita murahan yang mudah tergoda dengan rayuan pria beristri. Jadi simpan saja gombalan-gombalan tidak bergunamu itu. Belinda menuding ke arah Devan. Nona direktur itu melepas sabuk pengamannya dengan cepat dan segera turun dari mobil Devan. Devan ikut turun dan membantu menurunkan koper Belinda. Tidak perlu mampir dan langsung pulang saja sana ke istri barumu. Usir Belinda kasar setelah Devan meletakkan koper Belinda di teras rumah. Kau tahu, Nona Belinda. Devan mendekatkan wajahnya ke telinga Belinda. Nona direktur itu sedikit beringsut mundur. Aku tidak pernah menikah dengan Riana dan saat ini statusku single. Bisik Devan di telinga Belinda yang langsung membuat Belinda membulatkan matanya. Devan tersenyum simpul melihat ekspresi kaget dari Belinda tersebut. Selamat siang, Nona Belinda. Selamat beristirahat. Ucap Devan lagi yang sudah berjalan cepat kembali ke mobilnya. Belinda masih mematung di tempatnya semula dan sepertinya tidak menyadari. Kalau Devan sudah pergi dari hadapannya dan dari halaman rumahnya. Tak berselang lama, sebuah mobil kembali berhenti di depan teras. Clarissa turun dari mobil dan sedikit heran saat mendapati sang kakak yang berdiri mematung di teras rumah seperti orang linglung. Bel, Clarissa mengibaskan tangannya di depan Belinda. Dan Belinda langsung tersadar dari lamunannya. Clarissa, kapan kamu datang, dan mobil yang tadi di sini? Belinda bertanya dengan bingung. Maksudmu mobil Theo, sudah pergi barusan. Aku berpapasan di pintu gerbang. Jawab Clarissa menjelaskan. Apa kau baru pulang? Tanya Clarissa lagi menunjuk ke koper milik Belinda. Ya, aku baru saja datang. Jawab Belinda seraya berjalan masuk ke dalam rumah. Seorang pelayan segera membantu membawakan koper nona direktur tersebut. Kau sendiri, habis kelayapan dari mana? Tanya Belinda pada Clarissa yang sudah ikut masuk ke dalam rumah. Dari resto Paman Owen. Coba tebak, siapa yang baru saja kutemui di resto tadi? Clarissa terlihat antusias dan mata gadis berbinar bahagia. Siapa memang? Belinda mengernyitkan kedua alisnya dan sedikit heran dengan tingkah lebay Clarissa. Devan, jawab Clarissa seraya tersenyum lebar. Gadis itu seperti habis menang lotre saja. Belinda hanya menampilkan raut saja datar mendengar nama Devan disebut oleh Clarissa.
Toh tadi Belinda juga sudah bertemu dengan mantan suami bayarannya itu. Bukankah Devan sudah menikah dengan wanita lain sekarang? Kenapa kau lebay begitu hanya karena bertemu dengannya? Ucap Belinda mencoba memancing. Belinda masih meragukan pernyataan Devan tentang dirinya yang tidak jadi menikah dengan Riana tadi. Mungkin saja pria itu hanya bergurau atau sedang mengusili Belinda. Itulah yang kau tidak tahu. Clarissa sudah menghenyakkan dirinya di sofa ruang tamu. Devan tidak jadi menikah dengan Riana. Karena ternyata Riana berkhianat dan sudah menikah dengan pria lain. Cerita Clarissa panjang lebar. Apa? Riana berkhianat? Kenapa Devan malah menceritakan semuanya secara lengkap dan mendetail? Pada Clarissa dan bukan pada dirinya. Benar-benar menyebalkan. Dan kabar baik selanjutnya, Devan sekarang menetap di kota ini bersama kedua orang tuanya. Clarissa melanjutkan ceritanya masih dengan rasa antusias dan binar bahagia di kedua matanya. Devan bahkan mengundangku untuk datang ke rumahnya dan berkenalan dengan kedua orang tuanya. Pungkas Clarissa dengan nada pamer. Belinda terdiam. Orang tua Devan, yang itu artinya mertua dari Belinda. Tidak, lebih tepatnya mantan mertua Belinda. Belinda bahkan tak pernah mengenal mereka. Meskipun Belinda pernah menjadi istri Devan selama 6 bulan, tapi itu hanya pernikahan kontrak. Untuk apa juga Devan mengenalkan Belinda pada mereka? Dan sekarang, kenapa Devan malah ingin mengenalkan Clarissa pada mereka dan bukan Belinda? Bukankah ini sebuah permulaan yang bagus untuk hubunganku dengan Devan? Clarissa terlihat begitu bahagia. Kau juga akan mendukung hubunganku dengan Devan kan, Bel? Tanya Clarissa yang kini sudah merengkuh kedua pundak Belinda. Mata gadis itu menyorotkan sebuah kebahagiaan dan harapan yang besar. Perut Belinda mendadak terasa mual dan ludahnya menjadi pahit. Kenapa dada Belinda juga terasa sesak sekarang? Bel. Clarissa menggoyang-goyangkan tubuh Belinda yang hanya diam mematung. Belinda. Clarissa memanggil Belinda sekali lagi. Iya, Cla. Jawab Belinda akhirnya setelah susah payah menelan ganjalan pahit di tenggorokannya. Kau akan mendukung hubunganku dengan Devan, kan? Tanya Clarissa sekali lagi penuh harap. Oh tidak, rasa mual itu kembali dan sekarang beban berat terasa menghimpit dada Belinda. Tentu saja. Belinda memaksa untuk mengukir senyuman di bibirnya. Tentu saja aku mendukungmu. Ulang Belinda lagi menahan gejolak di dalam dadanya. Terima kasih, Bel. Clarissa langsung memeluk Belinda dan menumpahkan kebahagiaannya. Belinda menarik nafas dengan susah payah dan matanya terasa panas sekarang. Tidak. Tidak mungkin Belinda jatuh cinta pada Devan. Belinda sudah menghapus perasaan itu kemarin saat Devan akan pulang dan menikah dengan Riana. Tapi Devan tidak pernah menikah dengan Riana. Apa itu artinya rasa cinta Belinda pada Devan juga mendadak datang kembali? Belinda segera melepaskan pelukan Clarissa. Cla, aku akan ke kamar dan berendam. Gerah. Pamit Belinda tanpa berani menatap ke arah Clarissa. Mungkin suara Belinda barusan juga terdengar aneh.
Baiklah, jawab Clarissa yang wajahnya masih riang. Belinda segera berjalan cepat menuju ke arah tangga. Air matanya meleleh begitu saja saat Belinda menaiki satu persatu anak tangga. Belinda mengusap dengan kasar air mata sialan yang tak juga mau berhenti. Setelah masuk ke kamar, Belinda segera mengunci pintu. Dan bersandar di belakang pintu kamarnya. Saat itulah, tangis Belinda kembali pecah. Ada apa dengan Belinda? Belinda tidak pernah merasa mencintai Devan. Tapi kenapa saat Clarissa menceritakan tentang perasaannya pada Devan, hati Belinda terasa sesakit ini? Beberapa hari berikutnya, Belinda mengendarai mobilnya masuk ke sebuah kompleks perumahan. Rumah nomor 5 di sebelah kanan jalan langsung bisa menarik perhatian Belinda. Ada mobil Clarissa yang terparkir di depan rumah tersebut. Ya, Clarissa tadi memang pamit untuk berkunjung ke rumah Devan dan bertemu dengan kedua orang tua Devan. Belinda menatap ke arah pintu utama rumah yang kini tertutup rapat, membayangkan Clarissa yang mungkin sekarang sedang di dalam. Bercengkerama dan menjalin keakraban dengan Devan dan kedua orang tuanya. Sakit. Hati Belinda rasanya sakit. Belinda mengusap dengan kasar air mata yang meleleh di kedua pipinya. Setelah berulang kali menarik nafas panjang, Belinda menjalankan mobilnya meninggalkan rumah Devan. Belinda tidak tahu akan kemana selanjutnya. Hingga tanpa Belinda sadari laju mobilnya membawa Belinda ke sebuah kafe. Ini kafe milik Devan yang belum resmi dibuka. Kenapa Belinda malah ke sini? Belinda menghentikan mobilnya di halaman parkir kafe dan menundukkan kepalanya di atas setir. Cukup lama Belinda berdiam diri dan memejamkan matanya. Hingga sebuah ketukan di jendela mobil mengejutkan nona direktur itu. Belinda menoleh cepat ke arah jendela mobilnya. Dan cukup kaget saat tahu siapa yang mengetuk jendela mobilnya. Devan mengetuk sekali lagi jendela mobil Belinda memberi kode pada Belinda agar membukanya. Belinda menghapus air matanya dengan cepat sebelum membuka kaca jendela mobil. "Kau sedang apa di sini, Bel?" tanya Devan seraya tersenyum manis. Ah, senyuman itu lagi. Senyuman yang menyakitkan. Acara soft openingnya masih nanti hari Sabtu. Kafe juga belum buka. Kenapa kau sudah datang? Tanya Devan lagi merasa heran. Pria itu menumpukan kedua tangannya di jendela mobil Belinda. Menatap lekat ke wajah nona direktur di depannya. Aku hanya ingin meninjau lahan parkirnya. Apa sudah nyaman dipakai untuk memarkirkan mobil apa belum? Atau mungkin saja masih ada aspalnya yang bergelombang? Bukankah itu berbahaya untuk pengunjung? Jawab Belinda tanpa berani menatap ke arah Devan. Astaga, alasan macam apa ini? Tapi hanya itu yang terbersit di otak Belinda saat ini. Otak Belinda mendadak terasa blank saat melihat senyuman diabetes Devan. Devan tertawa kecil mendengar alasan yang dipaparkan oleh Belinda. Jadi, setelah meninjaunya, bagaimana menurutmu lahan parkirnya? Apa ada yang perlu aku benahi? Tanya Devan pura-pura menanggapi kata-kata Belinda tentang lahan parkir. Tidak ada, jawab Belinda masih tidak menatap pada Devan.
Semuanya sudah bagus. Imbu Belinda lagi kali ini ganti menundukkan kepalanya. Mau masuk ke dalam dan melihat-lihat sebelum kafe resmi dibuka. Tawar Devan masih menatap lekat ke arah wajah Belinda yang terlihat sembab. Kenapa wajah nona direktur ini sembab? Apa dia habis menangis? Tapi kenapa dia menangis? Belinda menoleh ke arah Devan dan memberanikan diri untuk menatap wajah tampan itu. Ayo, Devan membuka pintu mobil Belinda dan membimbing nona direktur itu agar turun dari mobil, lalu menggandeng tangannya masuk ke dalam kafe. Sejak kapan kau ada di sini? Tanya Belinda merasa penasaran. Mungkinkah Devan tidak tahu kalau Clarissa sedang di rumahnya sekarang? Aku di sini sejak pagi, karena ada banyak hal yang harus aku urus. Jawab Devan seraya menarik satu kursi dan mempersilahkan Belinda untuk duduk. Kau sendiri, sejak kapan ada di tempat parkir dan meninjau lahan parkir? Devan balik bertanya. Belinda mengendikkan bahunya. 1 jam yang lalu mungkin. Jawab Belinda sekenanya. Seorang pelayan datang membawakan minuman dan beberapa makanan. Lalu menyajikannya di meja di depan Devan dan Belinda. Kau mau menjadi tester untuk menu-menu kafe ini sebelum resmi dibuka? Tanya Devan meminta persetujuan Belinda. Belinda mengangguk dengan cepat. Semuanya terlihat enak, ucap Belinda seraya memindai satu persatu hidangan yang tersaji di hadapannya. Cobalah, Devan menyuapkan satu potongan ayam goreng tepung ke mulut Belinda. Sedikit kaget, namun Belinda dengan cepat membuka mulut dan melahap makanan yang disuapkan oleh Devan. Nona direktur itu mengunyah perlahan sambil menikmati rasa makanan yang ada di mulutnya. Kenapa rasanya begitu enak? Apa karena Devan yang menyuapkannya? Bagaimana? Tanya Devan menunggu komentar dari Belinda. Enak. Hanya satu kata itu yang Belinda ucapkan. Tapi ini memang enak. Benar-benar enak malahan. Devan tersenyum tipis. Coba lagi yang lain kalau begitu. Devan kembali menyuapkan menu lain ke mulut Belinda. Dan nona direktur itu begitu menikmati. Menjelang sore, Belinda baru keluar dari kafe Devan. Karena Theo terus saja menghubungi ponselnya dan meminta Belinda datang ke kantor. Devan mengantar Belinda ke mobilnya. Kau akan datang hari Sabtu nanti, kan? Tanya Devan penuh harap. Ya, aku pasti datang. Jawab Belinda yang langsung membuat Devan mendesah lega. Oh ya, ngomong-ngomong kau berhutang penjelasan kepadaku tentang Riana. Belinda tiba-tiba ingat pada pernikahan Devan dan Riana yang batal. Akan kujelaskan saat kau ada waktu dan kita bertemu lagi nanti. Devan mengendikkan dagunya ke arah ponsel Belinda yang bergetar karena panggilan masuk. Ada nama Theo yang terpampang jelas di layar ponsel. Benar-benar asisten bawel. Kelakar Belinda yang langsung mematikan panggilan dari Theo. Aku akan ke kantor sekarang, sebelum Theo mengamuk. Pamit Belinda akhirnya sedikit terkekeh. Hati-hati menyetir. Pesan Devan seraya mengusap pipi Belinda. 'Blues.
Seketika wajah Belinda langsung bersemu merah dengan sikap manis Devan tersebut. Belinda langsung memalingkan wajah dan menaikkan kaca jendela mobilnya. Tak butuh waktu lama, dan mobil Belinda sudah meninggalkan kafe Devan, melaju membelah jalanan kota. Clarissa turun dari mobil dan membawa sekantung sayuran, serta bahan lain untuk memasak makan malam. Gadis itu berjalan riang masuk ke teras rumah Devan. Clarissa mengetuk pintu kokoh di depannya. Tak berselang lama, pintu sudah dibuka dari dalam. "Siang, Tante," sapa Clarissa hangat. "Siang, mencari siapa?" tanya Bu Devi sedikit bingung. "Saya Clarissa, temannya Devan." Clarissa memperkenalkan dirinya sendiri. "Devannya ada, Tante?" tanya Clarissa lagi masih tersenyum ramah. "Oh, temannya Devan, masuk, Nak Clarissa," ucap Bu Devi selanjutnya sambil membuka pintu lebih lebar. Dan mempersilahkan Clarissa untuk masuk dan duduk di sofa ruang tamu. "Ini ada sayuran dan beberapa bahan untuk makan malam, Tante." Clarissa meletakkan kantung belanjanya di atas meja. "Panggil ibu saja, Nak Clarissa. Semua teman Devan biasanya memanggil begitu." Pinta Bu Devi seraya memeriksa kantung belanjaan yang tadi dibawa Clarissa. "Wah, lengkap sekali. Ibu tadi baru mau belanja padahal. Malah sudah dibawakan bahan masakan lengkap," ucap Bu Devi selanjutnya yang wajahnya kini berbinar senang. "Devan kemana ya, Bu? Apa sedang keluar?" tanya Clarissa sedikit celingukan karena tidak melihat tanda-tanda keberadaan Devan. "Devan ke kafe sejak pagi. Mungkin sebentar lagi pulang," jawab Bu Devi yang kini sudah beranjak dari duduknya. Nak Clarissa mau membantu Elbu menyiapkan makan malam, tawar Bu Devi selanjutnya. Wanita parubaya itu hendak meraih kantung belanja dari atas meja. Namun dengan sigap Clarissa membantunya. "Tentu saja Clarissa mau, Bu. Biar Clarissa yang bawa kantungnya," jawab Clarissa cepat. Gadis itu segera mengekori Bu Devi masuk ke dapur. "Kenal Devan di mana?" tanya Bu Devi yang sudah mulai berkutat di dapur. Dengan bahan-bahan yang tadi dibawa oleh Clarissa. Rencananya mereka akan memasak sop sayuran, sambal, dan ayam goreng. Di restoran Paman Owen, Bu. Jawab Clarissa seraya memotong-motong sayuran untuk sop. "Kamu?" Clarissa keponakannya Paman Owen, jadi sering main ke resto. Jelas Clarissa cepat seakan menjawab kebingungan Bu Devi. Paman Owen itu sama anaknya, Theo. Sudah banyak membantu Devan selama di kota ini. Devan selalu bercerita kebaikan-kebaikan mereka. Cerita Bu Devi mengingat lagi cerita Devan tentang Paman Owen dan Theo. "Theo sering main ke sini juga ya, Bu?" tanya Clarissa penasaran. "Iya, beberapa kali. Anaknya lucu dan baik," puji Bu Devi sedikit terkekeh mengingat tingkah Theo yang kadang konyol dan membuat Devan kesal. Dua wanita berbeda generasi itu pun melanjutkan aktivitas memasak hingga sore menjelang. "Loh, Bu, ada tamu?" Pak Lukman yang baru bangun dari tidur siang terkejut. Saat mendapati sang istri yang sedang memasak di dapur bersama seorang gadis cantik. "Ini Clarissa, Pak,"
Jawab Bu Devi memperkenalkan Clarissa pada sang suami. Sore, Pak. Sapa Clarissa hangat seraya mencium punggung tangan Pak Lukman. Kamu pacarnya Devan? Tanya Pak Lukman yang langsung membuat pipi Clarissa bersemu merah. Teman, Pak. Jawab Clarissa malu-malu. Ah, jadi pacarnya Devan juga nggak apa-apa. Bapak dan Ibu nggak keberatan. Kelakar Pak Lukman yang membuat pipi Clarissa semakin bersemu merah. Iya kan, Bu? Pak Lukman meminta persetujuan Bu Devi. Iya, Pak, Ibu juga nggak keberatan. Anaknya udah cantik, rajin, pintar masak, cekatan juga di dapur. Puji Bu Devi seraya berdecak kagum pada Clarissa. Ibu berlebihan mujinya. Timpal Clarissa malu-malu. Devan juga belum tentu mau sama Clarissa. Imbu Clarissa lagi masih tersipu malu. Masa nggak mau? Coba nanti biar bapak yang tanya langsung ke Devan. Mungkin Devan nggak mau pacaran dan maunya langsung melamar kamu. Ujar Pak Lukman lagi yang belum berhenti menggoda Clarissa. Nanti kalau Devan setuju, biar bapak yang langsung datang ke rumah kamu, Kla. Ketemu orang tua kamu dan langsung melamar kamu. Timpal Bu Devi yang sudah selesai menyusun makan malam di atas meja makan. Orang tua Clarissa sudah meninggal, Bu. Jawab Clarissa dengan nada sendu. Sesaat suasana di ruang makan itu menjadi hening. Bu Devi menghentikan aktivitasnya dan segera merangkul Clarissa dengan prihatin. Ibu minta maaf, Kla. Ibu benar-benar tidak tahu. Sesal Bu Devi masih dengan raut wajah prihatin. Tidak apa-apa, Bu. Kejadiannya juga sudah lama. Saat Clarissa masih berumur 12 tahun. Cerita Clarissa berusaha tegar. Lalu sekarang kamu tinggal bersama siapa? Pak Lukman ikut-ikutan mendekat ke arah Clarissa. Bersambung.